Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Franz Family Channel. Saya Franz, kembali lagi bersama kita di video kali ini di halaman atau di belakang rumah kami. Saya melakukan aktivitas untuk durian sebagaimana yang sering saya lakukan di kebun. Nah, ini yang saya lakukan pada hari ini karena ada waktu untuk berkebun lagi, tapi saya tidak ke kebun besar, tapi hanya di belakang rumah saja. Dan aktivitas yang saya lakukan adalah membenahi atau membuat di sekitar tanaman saya ini tanahnya akan gembur dengan cara menggali-gali atau menaikkan tanah yang ada di sekitar, yang pas di ujung tajuk atau ujung dahan dari pohon durian saya itu sekeliling saya lakukan dengan tujuan adalah bagaimana kita membesarkan tanaman kita ini lebih cepat lagi, karena dengan cara ini akan membuat perakaran tanaman durian ini akan cepat berkembang dan akan membuat tanaman kita cepat besar di kemudian hari. Nah, saat ini tuh teman-teman, saya menggunakan alat seadanya, yaitu skop, karena saya menggunakan skop itu di kebun saja, tetapi karena peralatan semua ada di kebun, jadi yang ada saja di rumah, yang tersisa saya tidak bawa ke kebun, itu saya gunakan untuk menggemburkan tanah yang ada di sekeliling durian kami. Nah, jadi caranya adalah bagaimana kita mengambil di sekitar tanaman ini, menggali-gali. Saya tidak memperagakan, tetapi kita sudah melihat hasilnya. Bagaimana cara saya tadi menggali sekeliling dari tanaman ini. Jadi seperti itulah cara saya di kebun, sehingga kita lihat dari video-video sebelumnya, pohon-pohon durian saya itu semuanya besar-besar dan umur tanamnya tidak terlalu lama, hanya 2 tahun lebih sudah sebesar paha, ada yang sebesar betis. Itulah yang saya lakukan. Jadi karena ini adalah tanaman baru yang saya tanam, jadi baru pertama saya menanam tidak langsung melakukan penggemburan, tetapi dalam usia penanaman ini sekitar 1 bulan lebih saya tanam. Saya akan menggunakan cara lama atau cara yang biasa saya lakukan di kebun. Jadi ini yang saya mau perlihatkan untuk kita semua, manfaat daripada menggemburkan tanah di sekeliling durian. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan akar serabut dari durian ini. Tetapi akar serabut durian ini tidak terlalu banyak karena baru-baru ditanam, jadi belum terlalu banyak muncul. Perhatikan akar serabut, jangan sampai banyak yang terpotong. Mungkin ada yang terpotong tetapi tidak terlalu banyak, tidak akan mempengaruhi pertumbuhan durian kita. Tetapi dengan cara ini akan membuat kedepannya tanaman ini, apabila kita rutin untuk menggemburkannya, semakin besar dan cepat subur. Nah, itulah yang saya lakukan. Dan kemudian yang seperti yang saya sering katakan, bahwa pastikan persiapan lubang tanam itu disiapkan terlebih dahulu dan biarkan tanaman itu terkena sinar matahari beberapa minggu atau beberapa hari, paling tidak 10 hari, baru kita mau melakukan penanaman. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita memberikan pupuk dasar atau pupuk kompos itu sudah terhomogen atau tercampur rata dengan tanah, lalu kemudian kita masukkan ke dalam lubang kembali dan menanam bibit yang kita akan tanam. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan yang berikutnya adalah hari ini juga saya mau katakan bahwa ada satu cara lagi. Bila mana kita selesai melakukan penggemburan, kita ini teman-teman, di hadapan saya ada apa ini di dalam? Nah, di dalam ini ada kotoran ayam.
Di situ juga ada gambar ayamnya. Jadi kotoran ayam ini atau kohe ayam ini kita beli dari orang-orang yang punya kandang ayam yang sering menjual kohenya. Lalu kemudian kita pastikan kohe yang kita menggunakan itu terfermentasi dengan baik. Nah, rahasia daripada teman-teman petani durian kenapa dia selalu menggunakan kohe, tidak membuka langsung karungnya, dia hanya meletakkan di sekitar tanaman durian, karena itu dia menghindari fermentasi kohe itu tidak terfermentasi dengan baik. Nah, kalau kita lakukan seperti ini sampai karungnya ditumbuhi oleh rumput, maka kita jamin hama-hama atau ulat yang sekiranya mungkin akan bisa mengganggu akan tanaman kita di dalam sini tidak langsung masuk ke dalam tanaman kita. Nah, itulah rahasianya. Tetapi kalau teman-teman sudah memastikan bahwa ini betul-betul terfermentasi, teman-teman bisa langsung membuka karung ini, kemudian menghomogenkan, mengambil tanah sebagian, kemudian campur dengan tanah, lalu hamburkan di sekitar tanaman kita. Nah, saya tidak akan memperagakan bagaimana, karena saya sendiri bagaimana caranya mencampurkan tanah dengan kohe, tetapi bisa kita bayangkan bahwa kita harus mengambil tanah mungkin 70% tanahnya, 20% kohenya, bisa seperti itu, atau 50% kohe 50% tanah, bisa kita lakukan seperti itu. Kita campur lalu kemudian kita hambur di sekeliling tanaman kita. Itu menurut saya lebih efektif, karena itu sering saya lakukan, karena langsung masuk ke dalam tanaman kita. Nah, itu caranya. Kemudian teman-teman petani durian tidak langsung menanam atau menimbun atau menutup dengan tanah kohe itu, karena itu tadi menghindari apabila kohe itu atau kotoran hewan itu tidak terfermentasi dengan baik, maka ketika lama di dalam tanah akan membuat pembusukan dan bisa merusak akar daripada tanaman itu sendiri. Nah, saya pikir itu yang saya mau katakan pada saat ini.